Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, para mahasiswa peserta KKN Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya dan nikmat-Nya lah. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan akademik kita berupa persiapan kegiatan KKN. Keduanya, sholawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Para peserta KKN yang berbahagia, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Anda sekalian karena pada saat ini Anda masuk sebagai bagian dari peserta untuk melaksanakan kegiatan KKN. Karena tidak sedikit dari kita juga tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena berbagai hal. Ada yang karena sakit, ada yang karena berbagai halaman, padahal semestinya mereka juga ikut bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, kita patut untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat selamat dan nikmat bisa mengikuti kegiatan KKN pada kali ini. Para peserta yang saya banggakan, saya di sini ingin menyampaikan perhitungan atau quality control dari pelaksanaan KKN atau dari aspek satuan kredit semester. Sebagaimana kita ketahui bahwa KKN ini merupakan bagian dari pembelajaran kita yang secara khusus masuk pada aspek pengabdian masyarakat. Nah, dalam proses ini tentu ada perhitungan secara satuan kredit semester. Satuan kredit semester secara umum itu biasanya terklasifikasi pada 3 hal. Yang pertama pada aspek tatap muka, yang kedua pada aspek tugas mandiri, dan yang ketiga pada aspek tugas kelompok. Pada aspek pertemuan biasanya, kalau kita biasa bertemu di kelas itu satu SKS-nya itu sebanyak 50 menit. Dan berikutnya, bukan hanya pada pertemuan saja, ada tugas mandiri yang harus diselesaikan yaitu 60 menit. Dan 60 menit berikutnya itu merupakan tugas kelompok. Jadi total satu SKS ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas misalnya, itu adalah 170 menit. Tentu karena ini merupakan 2 SKS, maka harus dikali 2 menjadi 340 menit. Dan bukan hanya itu, perhitungannya juga karena kita sifatnya semester, maka dikalikan menjadi 340 kali 2 kali, tentu 2 SKS, dikali 16 minggu, sehingga total menjadi 5.440 menit. Atau setara dengan 90,66 jam. Jadi, bila KKN dilaksanakan selama 30 hari, maka beban mahasiswa untuk melaksanakan aktivitas KKN-nya paling tidak ada kegiatan inti yang harus diselesaikan sebanyak 181,33 menit. Atau setara dengan 3,02 menit, 3 jam 2 menit. Artinya bahwa setiap hari Anda harus melaksanakan kegiatan yang terkait dengan KKN ini selama 3,02 jam, 3 jam 2 menit. Jadi kalau diakumulasikan tentu itu akan menyelesaikan beban satuan kredit semester selama 2 SKS. Jadi 2 SKS itu mendapatkan quality control ataupun mendapatkan kontrol akademiknya itu selesai ketika selama 30 hari. Di sini para mahasiswa, saya pikir apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 terkait dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang juga kemudian dimasukkan pada pedoman akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dan diartikulasikan dalam bentuk juknis yang disampaikan pada saudara-saudara sekalian. Yang bukunya mungkin nanti sudah disampaikan. Nah, selama ini
selama 30 hari itu tentu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Karena itu selain saya menyampaikan satuan kredit semester selama Anda mengikuti kegiatan KKN ini, saya juga ingin menyampaikan apa yang harus dilakukan atau etika-etika semacam apa yang harus diterapkan selama Anda mengikuti kegiatan KKN ini. Tentu pertama dari aspek teologis. Dari aspek teologis ada beberapa etika atau akhlak yang harus Anda terapkan. Pertama adalah tentu harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya ini terefleksi dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi kita sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri, maka menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis ini menjadi bagian penting yang tidak bisa terelakkan bagi Anda sekalian. Yang kedua tentu etika berikutnya adalah birrul walidain, ataupun meminta izin, meminta ridho kepada orang tua. Izin kepada orang tua atau ridho kepada orang tua tentu menjadi bagian penting, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jadi pada aspek teologis, hal-hal semacam itu menjadi penting untuk diterapkan, menjadi bagian yang harus melekat pada diri Anda sekalian. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga mendapatkan ridho dari orang tua. Yang kedua, dari aspek yuridis. Karena kita hidup di negara hukum, tentu aspek yuridis juga harus diterapkan. Pertama, hukum positif yang ada dalam negara ini tentu harus dijalankan. Jangan sampai selama mengikuti kegiatan KKN bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku secara nasional. Selain itu juga kita harus memiliki etika untuk mampu menjaga nama baik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati ini. Apalagi kita berlabelkan Islam, tentu ketika kita bawa ke masyarakat, maka Anda tidak akan bisa lepas dari status identitas Anda sebagai seorang mahasiswa Muslim yang harus bisa menebarkan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Anda juga harus menjadi orang yang bermanfaat ketika di lapangan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Tentu ketika Anda mengikuti kegiatan KKN di tempatnya masing-masing, Anda harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Tentu kalau Anda di bidang sains dan teknologi, maka teknologi yang Anda dapatkan atau teori-teori teknologi yang Anda dapatkan di kampus harus mampu diijawantahkan. Paling tidak ada transfer of knowledge kepada para mahasiswa, kepada masyarakat di sana, sehingga masyarakat bisa menerapkan apa yang sudah Anda dapatkan dari kampus. Begitu juga ketika Anda dari fakultas syariah dan hukum yang memahami bagaimana aturan-aturan secara agama dan juga secara positif, hukum positif, tentu ini juga menjadi bagian penting. Selain membentengi diri Anda dan menghiasinya dengan menerapkan hukum itu, juga Anda bisa mengajarkan sekaligus juga menularkan pengetahuan Anda kepada masyarakat. Begitu pula dari jurusan psikologi, dari fakultas psikologi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ekonomi bisnis dan yang lainnya, tentu ini menjadi bagian penting untuk bisa mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmunya. Etika berikutnya secara yuridis, tentu ketika bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya ketika Anda masuk pada wilayah pedesaan atau pada wilayah yang Anda lakukan KKN ini, pasti ada aturan-aturan yang berlaku di situ. Bukan hanya yang sifatnya yang sudah tertulis, yang tidak tertulis pun cukup banyak. Jadi selain sesuatu yang sudah tertulis, yang tidak tertulis pun cukup banyak. Karena itu ketika kita akan melakukan sesuatu, kita tanya dulu masyarakat sekitar, apakah ini akan menyalahi tradisi, kebiasaan, hukum-hukum di masyarakat sekitar atau tidak. Ketika menyalahi, maka kita harus menghindarinya. Selain itu juga etika berikutnya tentu
terkait dengan hal praksis atau dari aspek sosiologis, aspek realitas. Karena kita berbaur dengan masyarakat, karena kita berbaur dengan orang-orang yang ada di wilayah yang kita kunjungi, maka kita harus betul-betul menjadi bagian penting bagi mereka. Kita harus berempati. Berempati ini merupakan kata kunci, berbeda dengan simpati. Kalau empati itu jiwa kita, pikiran kita, emosi kita, kemudian juga perilaku kita harus betul-betul tumbuh. Dan kemudian misalkan kita tolong menolong itu bagian dari empati. Ketika ada orang sakit, tentu kita harus kunjungi, tentu kita harus bantu, kita harus tolong. Itulah empati. Kalau sekedar simpati tentu hanya dari aspek ucapan dan kata-kata saja. Tetapi kalau empati itu ada aspek kita gerak melakukannya. Jadi ini etika. Mahasiswa yang memiliki empati itu dia akan responsif dengan masyarakatnya. Ketika masyarakat membutuhkan bantuan, Anda tampil. Ketika masyarakat membutuhkan arahan, Anda tampil. Ketika masyarakat membutuhkan Anda selalu siap. Tentu ini menjadi bagian penting bagi etika Anda agar Anda bisa diterima secara baik oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya, karena ini juga masih dalam kondisi pandemik, maka Anda juga harus bisa memelihara atau menjaga diri Anda. Tetap protokol kesehatan itu juga harus tetap dijaga. Karena itu selama Anda melaksanakan kegiatan KKN, kesehatan, keselamatan juga menjadi bagian penting untuk tetap dipelihara. Jangan sampai karena kita larut, kemudian juga bersama-sama dengan masyarakat, akhirnya lupa dengan kesehatan Anda. Karena itu setiap hari Anda juga bisa kontrol kesehatan Anda, saling nasihat-menasihati antara satu dengan peserta lainnya. Jangan sampai misalnya ada yang sakit kemudian tidak ditolong dan seterusnya. Hal lain yang kemudian menjadi penting adalah bahwa sikap Anda sesama peserta KKN itu sifatnya teamwork, tidak bersifat parsial, tidak egoistis. Peserta KKN yang baik itu adalah peserta yang memperhatikan teamwork yang baik, sama-sama bekerja dan bekerja sama. Ini penting, karena kerap kali ingin dipuji, atau karena ria, atau karena merasa paling. Nah ini kemudian akhirnya mencederai atau paling tidak menyinggung peserta lainnya untuk bisa beraktivitas secara bersama-sama. Karena itu hal ini penting bahwa kita melakukan KKN ini secara kolektif sesuai dengan kelompoknya dan satu sama lain harus saling mendorong. Kita tidak boleh merasa paling hebat, kita merasa paling bisa, merasa paling pintar dan seterusnya, dan bahkan menghina kepada peserta lainnya. Ini jangan sampai. Jadi satu sama lain harus secara bersama-sama, secara kolektif, saling bantu-membantu untuk bisa mensukseskan kegiatan KKN ini secara optimal. Karena itu, secara detailnya untuk melihat teknis etika ini bisa dilihat di juknisnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa menjaga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan menuai sebuah kesuksesan. Dan harapan kita bersama untuk tetap terjaga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaannya itu dapat kita gapai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.